Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah isu tentang korupsi dana pendidikan dan kualitas sekolah di Indonesia. Bagaimana penyalahgunaan anggaran tersebut dapat merugikan siswa. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahlam dengan NIM 2012300015, kemudian Dedes Putri Kinarsi dengan NIM 2012300005. Selanjutnya ada Farah Anissa Salsabila Putri dengan NIM 2012300025. Lalu ada Farid Ihwanuddin dengan NIM 2012300010. Kemudian ada Kaulan Alfarezi Effendi dengan NIM 2012300007. Dan terakhir saya sendiri yaitu Rapelina Sulpani dengan NIM 2012300020. Baiklah, saya Alam. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya Rapelina Sulpani mengenai korupsi dana pendidikan. Dimana teman-teman harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi menurut istilah berasal dari bahasa Latin corruptia, dari kata-kata corruptor yang bermakna menyogok, mencuri, maupun maling. Namun, seiring dengan pendapatnya Nurjana menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, maupun hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara baik perusahaan, organisasi, yayasan, dan juga sebagainya untuk keuntungan ataupun kepentingan pribadi maupun orang lain. Dari beberapa penjelasan yang telah saya jelaskan tadi mengenai korupsi, dapat disimpulkan bahwa korupsi dalam dana pendidikan ini biasanya sering terjadi ketika dana bantuan operasional sekolah atau BOS diberikan, dan juga adanya pengadaan sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan juga biasanya sering terjadi pungutan liar dari individu tertentu, di mana penyelewengan dana ini menyebabkan banyak sekolah kekurangan fasilitas yang memadai. Akibatnya, proses belajar mengajar terhambat dan kualitas pendidikan yang diterima siswa menurun. Selain itu, kasus-kasus yang menunjukkan penipuan selama proses penerimaan siswa baru dan kenaikan kelas juga merusak prinsip meritokrasi, di mana ini dapat juga melanggar keadilan yang seharusnya ada dalam sistem pendidikan. Selanjutnya, dampak korupsi di sektor pendidikan yaitu yang pertama, keterbatasan akses pendidikan. Nah, korupsi ini dalam bentuk pungutan liar, suap, atau nepotisme dalam penerimaan siswa ke sekolah-sekolah unggulan itu dapat menghambat akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal ini dapat mengakibatkan anak-anak terbaik tidak mendapatkan kesempatan yang seharusnya mereka dapatkan. Sementara, siswa yang kurang mampu secara finansial kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kemudian ada kualitas pendidikan yang merosot. Nah, dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas, mendukung pelatihan guru, dan menyediakan sumber daya pembelajaran kini terkikis akibat korupsi. Akibatnya, kualitas pendidikan menurun, kurikulum tidak terpenuhi, dan fasilitas pendidikan menjadi tidak layak. Hal ini sangatlah berdampak langsung pada kemampuan anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya yang ketiga, ketidaksetaraan dalam pendidikan. Korupsi juga menciptakan ketidaksetaraan dalam pendidikan. Anak-anak dari keluarga yang memiliki akses keuangan atau kekuasaan lebih besar memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara mereka yang kaya dan miskin. Yang keempat, pengaruh buruk terhadap etika dan moral. Korupsi dalam institusi pendidikan juga memberikan contoh buruk kepada generasi muda ketika anak-anak melihat praktik korupsi dan nepotisme di lingkungan pendidikan. Hal ini dapat merusak nilai-nilai dan etika moral yang seharusnya mereka pelajari di sekolah. Selanjutnya, terdapat solusi yang harus kita lakukan untuk mengatasi korupsi di sektor pendidikan. Yang pertama, yaitu penguatan struktur hukum, yakni memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dengan memberikan sumber daya yang cukup, pelatihan yang memadai, dan meningkatkan independensi mereka, serta
mendorong reformasi hukum untuk memperkuat kerangka kerja hukum yang bisa memperketat pengawasan dan penegakan, serta akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Yang kedua, perbaikan substansi hukum, yaitu kita memperbarui dan memperjelas undang-undang terkait korupsi, termasuk ketentuan yang mengatur tindakan obstruction of justice, yaitu agar lebih tegas dan lebih jelas. Serta kita mengintensifkan upaya untuk memperlakukan sanksi yang lebih berat dan tegas bagi para pelaku-pelaku korupsi sebagai bentuk efek jera. Tiga, pengembangan budaya hukum yang berintegritas. A. Melakukan kampanye edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum, etika, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. B. Membangun budaya organisasi yang berbasis pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas di semua lembaga pemerintahan dan lembaga penegak hukum. Selanjutnya itu ada mendorong partisipasi masyarakat. Yang A. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan terhadap tindakan korupsi melalui mekanisme yang mudah diakses dan aman. B. Memperdayakan masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi dengan memberikan dukungan, perlindungan, dan insentif bagi mereka yang berani melaporkan praktik korupsi. Nah, dari penjelasan sebelumnya, mari kita simpulkan bahwasanya korupsi merupakan tindakan penyimpangan yang melanggar hukum, etika, dan moral demi keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam sektor pendidikan, korupsi berdampak serius pada akses, kualitas, dan keadilan pendidikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan siswa justru disalahgunakan, yang dapat menyebabkan ketimpangan dan merusak nilai-nilai luhur yang seharusnya ditanamkan dalam dunia pendidikan. Nah, untuk memberantas korupsi di sektor pendidikan ini, kita membutuhkan penguatan dan reformasi hukum, perbaikan regulasi, pengembangan budaya integritas, serta partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pengawas dan pelapor. Tanpa peran serta semua pihak, pendidikan yang adil, berkualitas, dan bermoral hanya akan menjadi harapan semu. Mari kita bersihkan dunia pendidikan dari segala bentuk korupsi. Jika kita ingin generasi masa depan tumbuh dalam kejujuran, maka hari ini kita harus memilih untuk tidak korupsi. Saya Ahlam, perwakilan dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.